Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah, NIM 008 dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bab 8, yaitu pengendalian untuk keamanan informasi. Langsung saja, di dalam Trust Service Framework, dalam pengendalian teknologi dan informasi, ia membagi 5 prinsip yang masing-masing prinsip berkontribusi secara bersamaan terhadap keandalan sistem. Adapun 5 prinsip tersebut yaitu: yang pertama keamanan, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga privacy, yang keempat integritas pemrosesan, dan yang kelima ketersediaan. Terdapat 2 konsep keamanan informasi fundamental. Yang pertama, keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Walaupun keamanan informasi yang efektif mensyaratkan penggunaan alat-alat berteknologi seperti firewall, antivirus, dan lain sebagainya, namun keterlibatan serta dukungan manajemen senior juga jelas menjadi dasar untuk keberhasilan. Para profesional keamanan informasi memiliki keahlian untuk mengidentifikasi ancaman potensial dan mengestimasikan kemungkinan serta apa dampaknya di kemudian hari. Yang selanjutnya, defense in depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Defense in depth adalah penggunaan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari satu poin kegagalan. Hal ini secara khusus melibatkan penggunaan sebuah kombinasi dari pengendalian preventif, detektif, maupun korektif. Yang selanjutnya, memahami serangan yang ditargetkan. Adapun langkah-langkah dasar yang dilakukan para penjahat untuk menyerang sistem informasi suatu perusahaan adalah: yang pertama, melakukan pengintaian. Hal ini jelas dilakukan. Setiap kejahatan apapun yang ingin dilakukan, pasti yang pertama kali dilakukan adalah pengintaian. Kemudian yang kedua, mengupayakan rekayasa sosial. Yang ketiga, memindai dan memetakan target. Yang keempat, penelitian. Yang kelima, mengeksekusi serangan. Dan yang terakhir, menutupi jejak. Setiap penjahat yang ingin melakukan suatu kejahatan, ataupun setelah melakukan kejahatan, ia pasti menutupi jejak atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar identitas dan segala hal yang berhubungan dengannya tidak diketahui. Nah, selanjutnya pengendalian preventif. Pengendalian preventif merupakan suatu kegiatan di mana manajemen harus menciptakan sebuah budaya, yang mana budaya tersebut adalah budaya sadar akan keamanan. Dan pegawai harus dilatih untuk mengikuti kebijakan-kebijakan keamanan serta mempraktikkan perilaku komputasi yang aman. Yang selanjutnya, pengendalian autentikasi. Ada 3 jenis tanda bukti yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang. Yang pertama, sesuatu yang mereka ketahui, seperti kata sandi atau personal identification number atau PIN. Yang kedua, sesuatu yang mereka miliki, seperti kartu pintar atau badge ID. Yang ketiga, beberapa karakteristik fisik atau perilaku, seperti sidik jari atau pola tulisan. Yang selanjutnya, pengendalian otorisasi. Otorisasi adalah proses dari memperketat akses dari pengguna sah terhadap bagian spesifik sistem dan memperbaiki tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Tujuan dari pengendalian otorisasi yaitu untuk mengatur hak serta keistimewaan setiap pegawai dengan cara mengatur persetujuan yang tepat. Kemudian pengendalian detektif. Terdapat 4 hal dalam pengendalian detektif. Yang pertama, analisis log. Yang kedua, sistem deteksi gangguan. Yang ketiga, pengujian penetrasi. Dan yang terakhir, pengawasan berkelanjutan. Kemudian pengendalian korektif. 3 pengendalian korektif yang paling penting. Yang pertama, pembentukan sebuah tim respon insiden komputer. Tim ini dibentuk atau didirikan adalah guna merespon tiap insiden yang terjadi terhadap komputer. Yang kedua, pendesain individu khusus. Yang ketiga, penetapan serta penerapan sistem manajemen path yang didesain dengan baik. Kemudian yang terakhir, implikasi keamanan virtualisasi dan cloud. Virtualisasi ialah memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan berbagai sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Kemudian komputasi cloud ialah memanfaatkan high bandwidth dari jaringan telekomunikasi global modern agar memungkinkan para pegawai menggunakan sebuah browser untuk mengakses perangkat lunak dari jauh, perangkat penyimpanan data, perangkat keras, dan hal-hal lainnya. Mungkin sekian hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.